hatred. We're in the Great War now. Benarkah Kristen Ortodoks tidak berasal dari para rasul? Atau justru mereka memiliki jalur sejarah yang panjang dan penuh perdebatan? Pertanyaan ini muncul karena perjalanan ajaran Nabi Isa alaihissalam adalah salah satu perjalanan teologis paling kompleks dalam sejarah manusia. Dan di balik itu semua, ada kisah besar yang sering tidak diperhatikan. Sejak awal, umat Kristen Ortodoks meyakini bahwa mereka adalah pewaris langsung ajaran para murid Nabi Isa, para rasul yang menyebarkan ajaran setelah beliau. Mereka menyebut diri sebagai gereja kuno, gereja paling awal, gereja yang menjaga tradisi apostolik sejak abad pertama. Dari luar, klaim itu tampak kuat karena mereka memang tumbuh di wilayah-wilayah yang menjadi pusat penyebaran awal. Yerusalem, Alexandria, Antiokhia, Konstantinopel. Namun pertanyaannya, apakah kesinambungan sejarah itu sama dengan kesinambungan ajaran? Dalam perspektif Islam, jawaban itu tidak sesederhana garis suksesi atau silsilah gereja. Islam menilai kebenaran berdasarkan wahyu, bukan hanya tradisi. Dan menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ajaran Nabi Isa alaihissalam adalah tauhid murni, seruan untuk menyembah Allah semata, tanpa perantara, tanpa konsep ketuhanan manusia, tanpa doktrin penebusan melalui penyaliban. Ketika ajaran yang tampak hari ini berbeda dari tauhid murni tersebut, maka muncul pertanyaan besar. Di mana titik perubahan itu terjadi? Sejarawan mencatat bahwa setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah, umatnya terpecah ke dalam banyak kelompok. Ada yang tetap memegang tauhid, ada yang mengangkat Isa alaihissalam sebagai figur suci, bahkan ada yang menganggapnya sebagai Tuhan. Ketika perbedaan ini terus melebar, muncullah tokoh-tokoh yang berpengaruh besar dalam pembentukan ajaran seperti Paulus, yang membawa penafsiran baru, memperluas ajaran, menambah struktur teologi, dan menciptakan kerangka pemikiran yang tidak sama dengan ajaran Isa alaihissalam menurut Islam. Kemudian, berabad-abad setelah itu, konsili-konsili besar gereja mengukuhkan doktrin resmi, Trinitas, ketuhanan Yesus, dan penyaliban sebagai kunci penebusan. Pada titik inilah, menurut pandangan Islam, penyimpangan teologis telah terjadi. Di sisi lain, gereja Ortodoks tetap meyakini bahwa semua doktrin tersebut adalah warisan asli para rasul. Mereka tidak merasa menyimpang, mereka tidak merasa keluar dari ajaran awal. Mereka melihat diri sebagai penerus tradisi rasul, sementara Islam melihat bahwa ajaran yang sampai ke masa kini sudah jauh dari wahyu asli yang diturunkan kepada Isa alaihissalam. Lalu siapakah sebenarnya yang menyimpangkan ajarannya? Sejarah tidak memberikan satu nama tunggal. Bukti-buktinya tersebar dalam manuskrip, tradisi lisan, perselisihan teologis, dan debat panjang antar kelompok. Dalam perspektif Islam, penyimpangan bukan dipersonalisasi kepada individu, tetapi dilihat sebagai proses panjang. Perubahan manusia atas kitab suci, penambahan penafsiran, campuran budaya Yunani Romawi, serta konsili-konsili yang meresmikan doktrin baru. Dengan kata lain, ini bukan kisah tentang satu orang yang mengubah segalanya, tetapi perjalanan panjang sejarah teologi manusia. Maka pertanyaannya kembali kepada kita. Apakah sebuah ajaran dianggap benar karena diwariskan tanpa putus? Atau karena ia tetap sejalan dengan tauhid yang diajarkan para nabi, termasuk Nabi Isa alaihissalam? Disinilah pandangan Islam berdiri. Bahwa kebenaran tidak hanya diukur dari garis sejarah, tetapi dari kesesuaian dengan wahyu yang terjaga. Dan menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ajaran Nabi Isa alaihissalam adalah tauhid yang murni, bukan ketuhanan, bukan penyaliban, bukan penebusan. Karena itu, perdebatan tentang asal-usul Kristen Ortodoks bukan soal menuduh siapa yang salah, tetapi mengajak kita melihat sejarah melalui kacamata wahyu.
bahwa ada kebenaran yang harus dikenali, ada perjalanan panjang yang perlu dipahami, dan ada pertanyaan besar yang masih menggantung. Jika Isa alaihissalam mengajarkan tauhid, bagaimana ajaran selain tauhid muncul dan bertahan hingga kini? Dan dari mana sebenarnya ajaran itu bermula? Itulah pertanyaan yang terus memicu rasa ingin tahu banyak orang dan menjadi pintu awal untuk memahami kembali sejarah yang telah berjalan selama 2000 tahun. Pertanyaan yang paling sering muncul ketika kita menelusuri sejarah panjang umat Nabi Isa alaihissalam adalah satu hal yang sederhana. Namun jawabannya tidak sesederhana itu. Benarkah ajarannya berubah? Pertanyaan ini telah mengisi diskusi para ahli sejarah, teolog, dan ulama selama berabad-abad. Dan setiap jejak yang ditinggalkan oleh zaman seolah memberi isyarat bahwa perjalanan ajaran Isa alaihissalam tidak sepenuhnya lurus. Ada titik-titik belokan, ada perdebatan, dan ada tangan-tangan manusia yang ikut menafsirkan ajaran tersebut sesuai konteks zamannya. Dari kacamata Islam, ajaran Nabi Isa alaihissalam adalah tauhid yang terang dan jelas, seruan untuk kembali kepada Allah semata. Namun ketika kita melihat catatan sejarah dan perkembangan teologi setelah beliau tidak lagi berada di tengah kaumnya, kita menemukan sebuah proses panjang yang penuh dinamika. Ada kelompok yang tetap memegang ajaran tauhid murni, ada kelompok yang menambahkan penafsiran filosofis, dan ada pula yang mengangkat Isa alaihissalam kepada derajat yang tidak pernah beliau ajarkan menurut Islam. Ketika konsili-konsili besar mulai digelar ratusan tahun setelah masa para rasul, keputusan-keputusan penting disahkan. Konsep ketuhanan Yesus, penyatuan natur, dan penetapan Trinitas. Ini bukan sekadar diskusi kecil, tetapi perubahan besar yang menentukan arah teologi Kristen hingga hari ini. Dan disinilah muncul pertanyaan, apakah keputusan-keputusan tersebut merupakan kelanjutan ajaran asli, atau sudah menjadi bentuk baru yang jauh dari wahyu yang diturunkan? Dalam sudut pandang Islam, perubahan ini tidak dipandang sebagai kesalahan satu kelompok atau tokoh tertentu, melainkan sebagai bagian dari perjalanan sejarah manusia, di mana wahyu yang tidak lagi dijaga bisa mengalami penambahan, pengurangan, atau reinterpretasi. Ajaran bisa tetap dikenang, tetapi bentuknya perlahan berubah mengikuti budaya, politik, dan perdebatan internal yang tak pernah selesai. Karena itu, ketika kita bertanya, benarkah ajarannya berubah? Jawabannya, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iya. Ajaran Tauhid Nabi Isa alaihissalam tidak lagi tampak pada keyakinan yang berkembang kemudian. Namun dari perspektif gereja ortodoks, mereka meyakini bahwa justru merekalah penjaga tradisi asli para rasul. Dua pandangan ini berdiri berdampingan dalam sejarah, dan masing-masing punya argumentasi yang panjang. Perbedaannya membawa kita pada satu renungan penting, bahwa kebenaran ajaran seorang nabi tidak hanya dilihat dari berapa lama tradisi itu bertahan, tetapi dari apakah ia tetap sejalan dengan wahyu ketuhanan yang dibawanya. Dan disinilah letak keunikan kisah ini. Kisah yang memaksa kita untuk bertanya kembali, menelusuri ulang, dan tidak berhenti pada apa yang tampak. Karena terkadang, perjalanan ajaran yang kita lihat hari ini adalah hasil dari sejarah yang berubah perlahan, bukan cerminan murni dari apa yang diajarkan pada permulaannya. Di antara begitu banyak pembahasan sejarah keagamaan, mungkin tidak ada yang lebih sering disalahpahami daripada perjalanan ajaran Nabi Isa alaihissalam dan kemunculan berbagai mazhab Kristen setelah beliau. Topik ini sering menjadi perdebatan panjang, bukan hanya karena perbedaan teologi, tetapi karena lapisan sejarahnya sangat kompleks. Bercampur antara keyakinan, tradisi, manuskrip kuno, dan penafsiran manusia dari berbagai zaman. Banyak orang mengira bahwa perubahan ajaran, perpecahan gereja, atau munculnya doktrin-doktrin besar adalah sesuatu yang sederhana atau dapat ditelusuri kepada satu tokoh saja. Padahal kenyataannya jauh lebih rumit. Inilah sebabnya topik ini sering disalahpahami. Sebagian melihatnya dari sisi teologinya saja, sebagian lainnya dari sisi sejarah murni, sementara ada pula yang hanya menerima narasi populer tanpa menggali sumber-sumber awal. Dalam perspektif Islam, ajaran Isa alaihissalam sangat jelas. Tauhid. Namun perkembangan sejarah setelah beliau, terutama setelah beliau diangkat oleh Allah,
menciptakan banyak lapisan pemahaman baru. Ada kelompok yang tetap memegang ajaran tauhid, ada yang menambahkan unsur filsafat, ada yang menggabungkan tradisi Yahudi, Yunani, dan Romawi, sampai akhirnya lahir doktrin-doktrin yang diterima sebagai resmi melalui konsili-konsili besar. Di titik inilah banyak orang keliru memahami bahwa semua ajaran itu berasal langsung dari para rasul. Padahal menurut pandangan Islam, perubahan-perubahan tersebut terjadi jauh setelah masa kenabian. Namun di sisi lain, gereja ortodoks atau kelompok-kelompok Kristen awal melihat diri mereka sebagai pewaris tradisi para rasul secara langsung. Mereka menjaga liturgi kuno, ajaran-ajaran awal, dan garis uskup yang dianggap bersambung sejak abad pertama. Karena itu, ketika topik ini muncul, banyak yang menganggap analisis sejarah sebagai bentuk penolakan terhadap tradisi mereka. Padahal pembahasan ilmiah justru ingin membuka gambaran yang lebih luas. Inilah yang membuat topik ini sering disalahpahami. Karena setiap tradisi memiliki kacamata sendiri dalam melihat sejarah. Sementara Islam memiliki kacamata wahyu, Kristen memiliki kacamata apostolik, dan sejarah akademik melihat semuanya sebagai perkembangan sosial dan doktrinal. Ketika tiga sudut pandang ini bertemu, tidak jarang terjadi kebingungan. Sebab yang dilihat sebagai kelanjutan asli dalam satu tradisi bisa dipandang sebagai perubahan dalam pandangan lain. Yang dianggap sebagai penjagaan ajaran dalam satu sisi bisa dianggap sebagai penambahan manusia dalam sisi lain. Karena itu, ketika berbicara tentang apakah ajarannya berubah, siapa yang meneruskan ajaran para rasul, dan bagaimana doktrin-doktrin besar terbentuk, kita perlu memahami bahwa topik ini bukan sekadar perbedaan keyakinan. Ini adalah pertemuan antara sejarah, wahyu, tradisi, dan interpretasi manusia. Itulah sebabnya pembahasan seperti ini sangat penting untuk disampaikan secara hati-hati, dengan sikap ilmiah, tanpa emosi, dan dengan kesadaran bahwa banyak orang selama ini hanya melihat permukaannya saja. Disinilah nilai sebuah kajian muncul, membuka lapisan-lapisan yang tersembunyi, meluruskan kesalahpahaman, dan mengajak kita memahami perjalanan sebuah ajaran bukan melalui prasangka, tetapi melalui penelusuran yang jujur dan mendalam. Ketika kita berbicara tentang sejarah panjang ajaran yang berkembang setelah Nabi Isa alaihissalam, pandangan kita sering terbatas pada gambaran modern tentang kekristenan. Padahal, jika kita melihat kembali ke akar tradisi Timur, kita akan menemukan suasana yang sangat berbeda. Bayangkan kamera perlahan masuk ke dalam lorong-lorong batu gereja tua di Timur. Gereja yang berdiri sejak berabad-abad lalu, jauh sebelum munculnya cabang-cabang modern kekristenan. Dindingnya dipenuhi ikon-ikon kuno, lukisan para santo, para murid, dan gambaran-gambaran kristologis yang sudah diwariskan sejak masa-masa awal. Inilah wajah gereja ortodoks Timur, sebuah tradisi yang mengklaim dirinya sebagai pewaris langsung ajaran para rasul. Dari luar, ikon-ikon usang itu seolah menyimpan cerita panjang tentang perjalanan iman mereka. Kisah-kisah yang dijaga, dihafal, dan dirayakan dalam liturgi kuno yang masih terdengar hingga hari ini. Namun justru di tengah keindahan dan keagungan visual itulah, muncul pertanyaan yang sering disalahpahami banyak orang. Apakah ajaran yang mereka warisi benar-benar ajaran asli para rasul? Ataukah ia merupakan hasil dari perjalanan teologi yang berkembang perlahan setelah kepergian Nabi Isa alaihissalam? Gereja-gereja Timur dengan arsitektur kubah emas, cahaya lilin yang berkelip di dalam katedral tua, dan ikon-ikon yang dipuja oleh para jemaat, memberikan kesan seolah tradisi ini tidak pernah berubah. Tapi ketika kita menggali lebih dalam, kita menemukan bahwa sejarahnya dipenuhi perdebatan teologis, konsili-konsili besar, dan perpecahan yang rumit. Semua ini menunjukkan bahwa perjalanan ajaran tidak sesederhana yang terlihat pada lukisan-lukisan tua yang tergantung di dinding. Dalam perspektif Islam, simbol-simbol itu tidak dianggap sebagai bukti kesinambungan wahyu, melainkan sebagai perkembangan budaya dan penafsiran manusia dari zaman ke zaman. Namun bagi gereja ortodoks, ikon-ikon itu justru adalah jejak awal ajaran para murid, sesuatu yang mereka anggap suci dan tidak terputus. Dan disinilah letak daya tariknya. Antara gambar-gambar yang bisu namun syarat makna itu, tersimpan pertanyaan besar yang sampai hari ini masih menggantung di benak banyak orang. Apakah yang kita lihat di gereja-gereja tua itu benar-benar cerminan ajaran murni para rasul?
Atau apakah ia merupakan lapisan-lapisan tradisi yang berkembang selama berabad-abad hingga akhirnya terlihat seolah-olah seperti ajaran asli? Visual gereja timur, ikon-ikon Yesus yang digambar dengan gaya Bizantium, hiasan emas, dan patung-patung tua, semuanya menciptakan suasana yang membuat kita ingin melihat lebih jauh. Mengapa ajaran yang tampak begitu kuno ini justru menjadi salah satu yang paling sering disalahpahami? Dan apakah kemegahan visual itu menutupi perubahan yang terjadi di balik sejarah? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang membawa kita masuk lebih dalam untuk memahami bagaimana ajaran berkembang dan dari mana perubahan itu bermula. Untuk memahami perjalanan panjang yang sering disalahpahami dalam sejarah kekristenan, kita perlu kembali jauh ke masa awal. Masa ketika umat Nabi Isa alaihissalam masih berada dalam satu komunitas kecil yang bersandar langsung pada ajaran para rasul. Di masa itu, sebelum munculnya denominasi, sebelum lahirnya perpecahan, sebelum diselenggarakan konsili-konsili yang membentuk doktrin resmi, kekristenan awal digambarkan sebagai satu gereja dan satu iman, sebuah komunitas kecil yang berpijak pada ajaran yang mereka yakini berasal dari para murid terdekat Nabi Isa alaihissalam. Gambaran ini sering dikutip oleh berbagai tradisi untuk menguatkan klaim mereka bahwa ajaran yang mereka pegang hari ini adalah kelanjutan langsung dari masa para rasul. Mereka melihat periode ini sebagai masa kejernihan spiritual, masa di mana ajaran dianggap masih bersih, masih sederhana, dan belum disentuh oleh perdebatan teologis yang kelak akan membentuk wajah kekristenan selama 2000 tahun berikutnya. Namun ketika kita menelusuri sejarah secara lebih mendalam, kita menemukan bahwa meskipun komunitas itu disebut satu gereja, mereka tetap hidup di tengah keragaman latar budaya, Yahudi, Yunani, Suriah, Mesir, Romawi. Setiap wilayah memiliki cara berbeda dalam memahami ajaran para rasul, terutama setelah para rasul itu wafat. Mereka memulai dari akar yang sama, tetapi seiring berjalannya waktu, cara mereka menafsirkan ajaran itu mulai beragam. Inilah titik yang menjadi pintu awal perubahan, titik yang membuat sejarawan dan ulama sering mengatakan bahwa perjalanan ini jauh lebih rumit daripada gambaran sederhana tentang satu gereja dan satu iman. Dalam perspektif Islam, masa para rasul itulah masa di mana tauhid Nabi Isa alaihissalam masih murni. Para pengikut setianya berpegang pada seruan untuk menyembah Allah, berpegang pada wahyu, dan menjaga ajaran Nabi mereka. Tetapi setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah, dan setelah komunitas awal itu menghadapi tekanan politik, pergeseran budaya, dan masuknya pemikiran Yunani Romawi, cara memahami wahyu mulai berubah. Dari sinilah muncul perbedaan antara apa yang disebut sebagai ajaran asli para rasul, menurut pandangan teologi tertentu, dan apa yang disebut sebagai ajaran tauhid, menurut perspektif Islam. Dua cara melihat sejarah yang berjalan berdampingan, namun tidak selalu bertemu. Kekristenan awal memang memulai perjalanannya sebagai satu gereja dan satu akar. Tetapi sejarah menunjukkan bahwa semakin jauh mereka dari masa para rasul, semakin banyak pertanyaan yang muncul tentang siapa yang paling benar-benar menjaga ajaran asli, siapa yang menambah penafsiran baru, dan pada titik mana doktrin yang kita lihat hari ini mulai terbentuk. Inilah sebabnya topik ini begitu sering disalahpahami. Karena apa yang terlihat sederhana di permukaan, satu gereja, satu iman, ternyata menyimpan proses panjang yang penuh dinamika. Dan perjalanan inilah yang membuka ruang bagi pertanyaan besar tentang perubahan ajaran, perbedaan tradisi, dan bagaimana setiap kelompok menafsirkan warisan para rasul dengan caranya masing-masing. Bayangkan satu ajaran yang bermula dari seorang nabi mulia, Isa alaihissalam, dan segelintir pengikutnya. Ajaran yang awalnya bersumber dari satu akar, para rasul yang hidup bersama beliau, mendengar langsung setiap seruan tauhid, menyaksikan setiap mukjizat. Namun ketika ajaran itu mulai menyebar, satu hal tak terhindarkan terjadi. Ia memasuki dunia-dunia baru yang sama sekali berbeda. Di barat, ajaran itu masuk ke Roma, pusat kekuasaan terbesar dunia saat itu. Di sanalah bahasa Latin menjadi wadah utama pembahasan agama. Cara berpikirnya lurus, hukumannya tegas, sistemnya teratur. Lambat laun,
Pemahaman mereka tentang ajaran para rasul berkembang dengan pola yang sangat dipengaruhi logika hukum Romawi. Tapi apa jadinya ketika sebuah ajaran yang awalnya sederhana, lembut, dan spiritual harus diterjemahkan ke dalam logika sebuah imperium? Sementara itu di timur, perjalanan ajaran ini mengarah ke Antioquia, Alexandria, Yerusalem, dan kemudian Konstantinopel. Wilayah yang sudah menjadi pusat ilmu pengetahuan dan filsafat sejak ribuan tahun. Di sini, ajaran itu bertemu dengan bahasa Yunani, bahasa debat ilmiah, bahasa para filsuf. Dan di tanah tempat pemikiran mendalam sudah mendarah daging. Bagaimana ajaran para rasul ditafsirkan? Dua dunia ini lahir dari akar yang sama, tetapi tumbuh dengan cara yang berbeda. Barat dengan struktur hukumnya, timur dengan filsafatnya. Dan disinilah muncul pertanyaan yang tak bisa dihindari. Ketika sebuah ajaran yang satu menyebar ke dua peradaban yang sangat berbeda. Apakah ajarannya tetap sama? Apakah Roma benar-benar mewarisi ajaran para rasul? Ataukah Antioquia dan Alexandria yang lebih dekat dengan ajaran asli? Atau, apakah keduanya sama-sama membawa perubahan tanpa disadari? Inilah bagian yang sering membuat banyak orang terkejut. Perpecahan yang dikenal dalam sejarah bukan bermula dari pertengkaran besar, bukan dari konflik teologi yang eksplisit. Semuanya bermula dari satu hal yang tampak sepele, perbedaan cara berpikir, perbedaan bahasa, perbedaan budaya, dan perlahan-lahan, perbedaan itu membentuk dua wajah ajaran yang sama sekali tidak serupa lagi. Disinilah rasa penasaran muncul. Jika ajaran awalnya satu, tetapi hasil akhirnya berbeda, apa yang sebenarnya terjadi di sepanjang perjalanan itu? Pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang menjadi kunci untuk memahami bagaimana suatu ajaran berubah, terbagi, bahkan saling bertentangan, meski semuanya mengaku berasal dari para rasul. Dan semakin kita menelusuri jejak sejarah ini, semakin besar pula pertanyaan berikutnya. Manakah yang paling dekat dengan ajaran Nabi Isa alaihissalam yang asli? Dan apakah mungkin ajaran itu telah berubah jauh sebelum orang menyadarinya? Jika kita kembali ke masa paling awal, tepat setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat, ada satu fakta sejarah yang sering dilupakan orang. Pada saat itu, tidak ada yang disebut Katolik, tidak ada yang disebut Ortodoks, tidak ada denominasi, tidak ada gereja beraliran timur atau barat. Semua itu belum lahir. Yang ada hanyalah satu komunitas kecil yang menyebut dirinya secara sederhana. Para pengikut Isa dipimpin oleh murid-murid yang mereka anggap pewaris ajaran para rasul. Semua bersatu. Semua berasal dari akar yang sama. Semua merujuk pada satu ajaran yang mereka yakini berasal dari utusan Allah. Tetapi inilah bagian yang membuat banyak orang terdiam. Bagaimana mungkin dari satu ajaran yang tunggal, tanpa cabang dan tanpa label? Akhirnya muncul dua tradisi besar yang kini dikenal dunia sebagai Katolik dan Ortodoks. Semuanya bermula jauh sebelum perpecahan resmi tercatat sejarah. Sebelum perdebatan teologi, sebelum konsili-konsili besar, sebelum istilah-istilah rumit mulai meramaikan perbincangan. Perubahannya mulai terjadi secara halus, hampir tak terlihat. Ketika ajaran yang satu memasuki dua dunia yang sangat berbeda. Ke arah barat, ajaran itu bertemu dengan Roma, kekaisaran yang terbiasa dengan hukum, struktur, dan otoritas tunggal. Ke arah timur, ajaran itu tenggelam dalam atmosfer filsafat Yunani yang abstrak dan kontemplatif. Satu akar, dua tanah, dua cara bertumbuh. Namun saat itu, belum ada satu pun yang menganggap dirinya berbeda. Belum ada nama, belum ada batas, belum ada kelompok. Semuanya masih mengaku satu. Gereja apostolik, gereja para rasul, gereja awal. Tetapi justru di titik inilah pertanyaan besar muncul. Jika dari awal mereka satu, bagaimana mungkin akhirnya mereka mengklaim kebenaran yang berbeda? Jika para rasul satu, kenapa warisannya terlihat terpecah dua? Apakah perubahan itu terjadi karena tekanan kekuasaan? Karena perbedaan bahasa? Karena infiltrasi filsafat luar? Atau karena ajaran itu sendiri sudah tidak lagi sama seperti ketika para rasul mengajarkannya? Inilah misteri sejarah yang sering disalahpahami.
Perpecahan bukan muncul tiba-tiba. Ia tumbuh perlahan dari fondasi yang awalnya sama, hingga akhirnya muncul dua tradisi besar. Masing-masing mengklaim diri sebagai yang paling asli. Dan pertanyaan pun tak bisa dihindari. Jika yang awalnya hanya ada satu, lalu kini menjadi dua, yang mana sebenarnya paling dekat dengan ajaran Nabi Isa alaihissalam yang asli? Dan pada titik mana ajaran itu mulai bergeser dari bentuk awalnya? Ketika kita menelusuri lebih jauh, kita menemukan bahwa tradisi Ortodoks Timur memiliki sejarah yang sangat tua, bahkan mengklaim diri sebagai pewaris langsung gereja perdana. Mereka menelusuri akar mereka bukan kepada tokoh belakangan, bukan kepada Roma, tapi kepada kota-kota tempat murid-murid Nabi Isa alaihissalam dulu mengajar. Antiokhia, Alexandria, Yerusalem, dan kemudian Konstantinopel. Dalam pandangan mereka, inilah garis sejarah yang paling dekat dengan para rasul. Mereka mengatakan bahwa ajaran mereka tetap menjaga bentuk ibadah semit awal, liturgi kuno, dan pemahaman teologi yang dipertahankan sejak generasi pertama. Namun disinilah satu hal yang sering mengejutkan banyak orang. Tradisi ortodoks yang tampak kuno itu tidak terbentuk dalam semalam dan tidak pula berjalan tanpa perubahan. Sejarah mencatat bagaimana wilayah timur menjadi tempat bertemunya ajaran Isa alaihissalam dengan filsafat Helenistik, dengan gagasan-gagasan metafisika yang rumit, dan dengan perdebatan teologi yang memanas sepanjang abad. Dari sinilah muncul konsili-konsili besar, Nikea, Konstantinopel, Efesus, yang menjadi fondasi doktrin ortodoks. Pertanyaannya, jika ajaran itu memang murni warisan para rasul, mengapa ia perlu ditetapkan melalui perdebatan panjang, suara mayoritas, dan keputusan politik kekaisaran? Inilah nuansa sejarah yang jarang dibahas. Tradisi ortodoks memang sangat tua, tetapi ia juga sangat dipengaruhi oleh perjalanan intelektual dunia timur. Ikon-ikon suci, liturgi berbahasa Yunani, gagasan tentang kodrat ganda, hakikat ketuhanan, dan relasi antara Isa AS dengan Tuhan. Semuanya terbentuk lewat proses panjang yang tidak sederhana. Dan di titik ini muncul sebuah pertanyaan yang menggugah rasa ingin tahu. Apakah semua unsur tersebut benar-benar berasal dari apa yang diajarkan Nabi Isa alaihissalam? Atau sebagian adalah hasil adaptasi, interpretasi, bahkan kompromi dengan budaya, filsafat, dan perdebatan zaman itu? Tradisi ortodoks menghormati sejarah mereka sebagai garis lurus dari para rasul. Tetapi ketika ditelusuri secara ilmiah, kita mendapati lapisan-lapisan sejarah yang kompleks, campuran antara kepercayaan awal dan pengaruh luar yang sulit dipisahkan. Yang menarik, justru dari kerumitan ini muncul keunikan ortodoks. Mereka memegang erat masa lalu, tetapi masa lalu itu sendiri adalah mosaik berbagai pengaruh. Dan disinilah muncul pertanyaan yang terus terbuka hingga kini. Jika akar semua ajaran itu sebenarnya satu, di manakah sebenarnya titik perubahan terjadi? Dan apakah tradisi yang sangat tua ini benar-benar mewakili ajaran para rasul? Ataukah sekadar salah satu cabang yang tumbuh dari pohon yang sama, lalu berkembang mengikuti arah sejarah timur? Dalam tradisi ortodoks, salah satu klaim historis yang sering disebut adalah hubungan mereka dengan Rasul Andreas, saudara Rasul Petrus, yang diyakini pernah menginjakan kaki dan mengajar di wilayah Bizantium, daerah yang kelak berubah menjadi kota besar Konstantinopel. Cerita ini sangat penting bagi Ortodoks Timur. Mengapa? Karena melalui figur Andreas, mereka menghubungkan garis kepemimpinan gereja Timur langsung ke para murid Nabi Isa alaihissalam. Seolah ingin mengatakan, lihat, kami tidak lahir belakangan, kami berasal dari murid pertama yang diutus. Tetapi di balik narasi ini, ada pertanyaan menarik yang sering diabaikan. Seberapa kuat bukti sejarah bahwa Andreas benar-benar mendirikan komunitas pertama di Bizantium? Sumber yang ada muncul berabad-abad setelahnya, bukan dari masa Isa alaihissalam, bukan dari generasi pertama, melainkan dari periode ketika gereja timur mulai bersaing dengan Roma dalam soal otoritas keagamaan. Namun bagi ortodoks, kisah ini tetap menjadi identitas penting. Andreas dipandang sebagai rasul wilayah timur, figur yang membawa cahaya ajaran ke dunia Yunani, ke daerah-daerah pesisir yang kelak menjadi pusat kekuasaan Kekaisaran Romawi Timur. Dari sinilah muncul klaim bahwa Patriark Konstantinopel adalah penerus langsung ajaran Andreas,
bukan sekadar hasil evolusi sejarah. Bayangkan bagaimana sebuah kisah rasul bisa berubah menjadi fondasi legitimasi sebuah peradaban. Sebuah kota kecil di tepi Bosporus dihubungkan dengan para rasul, lalu ratusan tahun kemudian kota itu bangkit menjadi salah satu ibu kota Kristen terbesar di dunia. Pertanyaannya, apakah benar ajaran awal itu tersampaikan secara utuh dari Andreas? Ataukah kisah ini berkembang kemudian sebagai alat untuk menegaskan kedudukan Gereja Timur di tengah dinamika politik Bizantium? Inilah yang menarik dari sejarah Ortodoks. Jejak yang mereka klaim sangat tua, tetapi bukti-buktinya sering datang dari masa yang jauh lebih muda. Antara tradisi dan fakta historis sering ada jarak panjang yang tidak mudah diisi. Dan di titik ini, rasa penasaran pun muncul. Jika Konstantinopel disebut sebagai pewaris ajaran Andreas, bagaimana dengan ajaran asli yang dibawa Nabi Isa alaihissalam sendiri? Apakah ia tetap terjaga dalam perjalanan panjang menuju dunia Yunani, atau mengalami penafsiran baru yang mengubah bentuk aslinya? Pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang membuat sejarah Gereja Timur tidak hanya menarik, tetapi juga penuh misteri. Di balik klaim keturunan rasuli, selalu ada ruang bagi kita untuk bertanya, di mana garis sejarah itu tetap lurus dan di mana ia mulai berbelok. Dalam tradisi gereja-gereja tua, ada satu nama yang selalu berada di pusat pembahasan sejarah, Rasul Petrus. Sosok yang diyakini sebagai murid terdekat Nabi Isa alaihissalam ini dikatakan memiliki jejak pengajaran di dua kota besar yang kelak menjadi fondasi kekristenan awal, Antiokhia dan Roma. Antiokhia, sebuah kota yang pada waktu itu menjadi pusat dunia timur, dianggap sebagai tempat pertama Petrus membina komunitas pengikut Isa. Disinilah sebagian tradisi menempatkan awal mula kursi kepemimpinan gereja, jauh sebelum istilah Ortodoks atau Katolik muncul. Kota ini menjadi pusat aktivitas dakwah para murid, tempat pertemuan budaya Yahudi, Aram, dan Yunani. Banyak sejarawan menyebut Antiokhia sebagai salah satu epicentrum ajaran para rasul yang paling dekat dengan konteks asli Nabi Isa alaihissalam. Namun menariknya, tradisi lain menyebut bahwa Petrus kemudian menuju Roma, jantung kekaisaran, dan mengajar di sana. Roma akhirnya berkembang menjadi pusat berbeda, dengan struktur otoritas, budaya, dan cara berpikir yang sangat jauh dari Antiokhia. Dua kota ini, satu di timur dan satu di barat, sama-sama mengklaim hubungan langsung dengan Petrus. Dan keduanya, dalam tradisi Ortodoks, tetap dihormati sebagai takhta rasuli, asal dari kepemimpinan gereja perdana. Pertanyaannya kemudian muncul, bagaimana satu figur yang sama bisa menjadi fondasi dua pusat kekuasaan gereja yang kelak berbeda arah? Jika Petrus benar berada di Antiokhia dan Roma, bagaimana kedua kota ini menafsirkan ajaran yang ia sampaikan? Apakah ajaran yang sama itu dipahami secara identik di kedua tempat? Ataukah lingkungan budaya timur dan barat secara perlahan membentuk perbedaan cara berpikir? Inilah sisi menarik sejarah kekristenan awal. Antiokhia berkembang dalam atmosfer timur, lebih dekat dengan bahasa Aram, tradisi Semit, dan dunia yang akrab dengan nabi-nabi Bani Israel. Roma tumbuh dalam konteks hukum Latin, kekuasaan politik, dan filsafat barat. Dua kultur yang sangat berbeda, tetapi sama-sama mengklaim warisan Petrus. Di antara kota-kota kuno yang menjadi pusat ajaran para murid Nabi Isa alaihissalam, Alexandria menempati posisi yang sangat unik. Dan tradisi gereja-gereja timur menghubungkan kota besar ini dengan satu nama penting, Rasul Markus. Markus, yang dalam tradisi dianggap penulis salah satu Injil, diyakini datang ke Alexandria pada abad pertama, membawa ajaran Isa alaihissalam ke sebuah kota yang pada masa itu merupakan pusat intelektual terbesar di dunia. Alexandria bukan kota biasa. Di sini berdiri perpustakaan terbesar di dunia kuno, tempat filsuf, matematikawan, doktor, dan para pemikir dari berbagai bangsa berkumpul. Dan di tengah masyarakat yang sangat berpendidikan inilah, menurut tradisi, Markus mendirikan komunitas pengikut Isa pertama di Mesir. Namun menariknya, begitu kisah ini ditelusuri lebih dalam, pertanyaan-pertanyaan pun muncul. Seberapa historis klaim bahwa Markus benar-benar mendirikan gereja Alexandria?
Catatan tertua yang ada tidak berasal langsung dari masa Markus, tetapi dari tulisan-tulisan yang muncul berabad-abad setelahnya. Pada masa ketika gereja-gereja timur mulai membutuhkan legitimasi rasuli untuk memperkuat kedudukan mereka. Meski begitu, Alexandria tetap memainkan peran besar dalam sejarah Kristen awal. Di kota inilah lahir tokoh-tokoh seperti Clement dan Origen, nama-nama besar yang kemudian memberi warna kuat pada teologi gereja timur. Dari sini pula berkembang sekolah teologi kuno yang menggabungkan ajaran Isa dengan pemikiran filsafat Yunani. Perpaduan ini melahirkan cara memahami dunia spiritual yang sangat khas, lebih filosofis, lebih spekulatif, dan seringkali jauh dari pola ajaran semit yang sederhana. Dan disinilah pertanyaan besar muncul. Jika Markus benar-benar mengajarkan ajaran asli Nabi Isa alaihissalam, apakah bentuk ajaran itu tetap terjaga ketika memasuki lingkungan Alexandria yang syarat pengaruh filsafat? Ataukah pemikiran Yunani secara perlahan membentuk ulang sebagian konsep keagamaan, termasuk konsep tentang ketuhanan, hakikat Isa, dan relasi antara manusia dan Tuhan? Inilah pusat perdebatan historis yang hingga kini tetap hidup. Bagi gereja Ortodoks Koptik, Markus adalah pendiri dan pelindung iman mereka, sosok yang menghubungkan mereka langsung dengan para rasul. Tetapi bagi para peneliti, Alexandria juga merupakan tempat lahirnya banyak gagasan teologis baru yang tidak dikenal oleh komunitas awal pengikut Isa di Yerusalem. Dan ini memunculkan pertanyaan yang menggugah rasa ingin tahu. Apakah ajaran yang berkembang di Alexandria masih mencerminkan ajaran asli yang dibawa para rasul, atau telah melewati proses penafsiran panjang yang membuatnya berbeda dari bentuk awalnya? Markus memang menjadi simbol penting bagi sejarah gereja timur. Namun jejaknya di Alexandria juga menunjukkan betapa kompleksnya perjalanan ajaran Isa alaihissalam ketika memasuki pusat peradaban besar. Di antara tradisi, sejarah, dan interpretasi, garis yang menghubungkan masa kini dengan masa para rasul tidak selalu sesederhana yang terlihat. Dan dari sinilah muncul rasa penasaran. Jika Alexandria menjadi titik pertemuan antara wahyu dan filsafat, bagaimana sebenarnya bentuk asli ajaran Isa alaihissalam sebelum semua lapisan pemikiran itu melekat di atasnya? Jika kita berbicara tentang jejak para murid Nabi Isa alaihissalam, maka nama Rasul Yakobus, sering disebut Yakobus saudara Isa, selalu menempati posisi yang sangat penting. Mengapa? Karena Yerusalem, kota tempat ia memimpin komunitas awal, adalah titik pusat seluruh sejarah kekristenan mula-mula. Disinilah Nabi Isa alaihissalam mengajar. Disinilah para murid berkumpul setelah peristiwa pengangkatan. Dan disinilah ajaran paling awal itu hidup dalam bentuknya yang paling dekat dengan tradisi Bani Israel. Tradisi mengisahkan bahwa Yakobus menjadi pemimpin utama komunitas pengikut Isa di Yerusalem. Tidak seperti komunitas di Roma atau Alexandria yang berkembang menjadi pusat teologi besar, komunitas Yerusalem dikenal sederhana, disiplin, dan sangat dekat dengan ajaran aslinya. Mereka tetap menjalankan hukum-hukum Taurat, berbahasa Aram, beribadah dengan cara khas masyarakat Yahudi, dan memandang Isa alaihissalam sebagai utusan Allah, bukan sebagai sosok dengan status ketuhanan sebagaimana kemudian muncul dalam tradisi lain. Inilah yang membuat peran Yakobus begitu menarik. Ia bukan sekadar pemimpin spiritual, ia dianggap simbol kontinuitas ajaran paling awal, ajaran murni para murid sebelum memasuki wilayah konsep-konsep teologis yang lebih rumit. Namun disinilah misteri itu mulai tampak. Mengapa komunitas yang dipimpin Yakobus, komunitas pusat di kota asal ajaran itu sendiri, justru menjadi kelompok yang paling cepat menghilang dari sejarah? Yerusalem mengalami gejolak besar di abad pertama. Pemberontakan, pengepungan Romawi, kehancuran bait suci. Komunitas Yakobus terpukul oleh konflik, diaspora, dan tekanan politik yang kuat. Sementara itu, pusat-pusat lain seperti Roma, Antioquia, dan Alexandria berkembang pesat, memiliki dukungan budaya, filsafat, bahkan, di masa kemudian, dukungan kekaisaran. Dan dari sinilah muncul pertanyaan besar yang sering menimbulkan rasa penasaran. Jika ajaran asli paling dekat dengan Yerusalem, mengapa tradisi yang bertahan justru datang dari kota-kota yang jauh dari tempat Isa alaihissalam mengajar? Bagaimana mungkin bentuk ajaran yang tumbuh di Roma atau Alexandria yang sangat terpengaruh budaya luar, kemudian menjadi arus utama,
sementara ajaran Yakobus yang lebih dekat dengan tradisi para nabi hilang tertelan sejarah? Bagi gereja Ortodoks, Yerusalem tetap dihormati sebagai salah satu takhta rasuli tertua. Namun ketika kita menelusuri sejarahnya, terlihat betapa cepat perubahan terjadi setelah komunitas awal tercerai-berai. Ajaran dari kota asal yang sangat semit, sangat sederhana, sangat dekat dengan ajaran para nabi, perlahan tergeser oleh ajaran dari kota-kota besar yang mengembangkan teologi lebih rumit. Dan di sini muncul pertanyaan yang semakin menantang. Apakah ajaran Isa alaihissalam yang hidup di Yerusalem bersama Yakobus benar-benar sama dengan ajaran yang kemudian berkembang di dunia Yunani dan Romawi? Ataukah telah terjadi penafsiran ulang yang membuat bentuk ajaran itu berubah sebelum mencapai zaman kita? Yakobus dan Yerusalem mengingatkan kita pada satu hal penting, bahwa pusat awal ajaran ini tidak berada di Roma, bukan di Konstantinopel, bukan di Alexandria, melainkan di sebuah komunitas kecil di Yerusalem yang hidup dengan kesederhanaan, kedekatan dengan wahyu, dan warisan para nabi. Dan pertanyaan pun terbuka, dari semua tradisi Kristen yang kini ada, manakah yang paling dekat dengan ajaran awal yang dijaga Yakobus di kota suci itu? Dan bagaimana ajaran itu berubah ketika berpindah dari tangan murid-murid asli menuju dunia yang sangat berbeda di luar Yerusalem? Dan ketika seluruh jejak para rasul dirangkum, muncullah satu kesimpulan besar yang menjadi fondasi tradisi Ortodoks, bahwa 5 pusat awal inilah, Yerusalem, Antioquia, Alexandria, Roma, dan Konstantinopel, yang membentuk wajah kekristenan Timur sebagaimana dikenal hari ini. Masing-masing tidak berdiri sendiri. Masing-masing menelusuri akar mereka kepada murid-murid Nabi Isa alaihissalam. Dan masing-masing membawa warisan yang berbeda-beda, yang perlahan bersatu membentuk satu tubuh besar yang disebut Gereja Ortodoks. Yerusalem, dengan Yakobus sebagai pemimpin awal, membawa kesederhanaan ajaran asli yang dekat dengan tradisi para nabi. Antioquia, tempat Rasul Petrus disebut memulai kepemimpinan, menjadi gudang tradisi liturgi dan bahasa Semit. Alexandria, melalui Markus, menjadi pusat filsafat dan teologi yang memadukan ajaran Isa dengan pemikiran Yunani. Roma, yang juga dikaitkan dengan Petrus, memberi struktur hukum, organisasi, dan otoritas yang lebih terpusat. Dan Konstantinopel, yang menisbatkan diri kepada Andreas, menjadi jembatan antara dunia timur kuno dan kekaisaran yang baru. Kelima kota ini kemudian disebut sebagai patriarkat. 5 pilar yang menanggung bangunan gereja perdana. Dalam tradisi Ortodoks, kelima pusat ini dianggap sebagai pewaris sah ajaran para rasul. Masing-masing memegang peran, masing-masing menjaga bagian dari tradisi kuno yang diyakini berasal dari generasi pertama. Namun justru disinilah pertanyaan besar muncul, sebuah pertanyaan yang sering tidak terucap, tetapi terasa menggelitik pikiran. Jika kelima pusat ini sama-sama mengklaim hubungan langsung dengan para rasul, bagaimana mungkin mereka berkembang dengan warna teologi yang berbeda? Jika sumbernya satu, bagaimana bentuk ajarannya bisa mulai beragam? Dan pada titik mana 5 pusat yang awalnya bersatu itu akhirnya berjalan ke arah yang berbeda? Tradisi Ortodoks menjawab dengan cara yang khas. Mereka mengatakan bahwa perbedaan itu bukan perpecahan, melainkan kekayaan. Bahwa kelima pusat itu ibarat 5 jendela yang memandang ke cahaya yang sama. Tetapi ketika dilihat dari sudut kajian sejarah, terlebih dari sudut pandang Islam, pertanyaannya menjadi lebih dalam. Apakah kelima tradisi itu benar-benar memelihara ajaran asli Nabi Isa alaihissalam sebagaimana disampaikan para rasul? Ataukah perjalanan sejarah, filsafat, dan politik turut membentuk ajaran itu hingga berbeda dari bentuk awalnya? Satu hal jelas, kelima pusat inilah yang menyusun bangunan besar ortodoksi. Mereka adalah saksi perjalanan panjang ajaran Isa alaihissalam ketika memasuki dunia Yunani, Romawi, dan Timur Tengah. Mereka adalah fondasi yang membentuk identitas gereja Timur saat masih bersatu. Dan mereka pula yang akhirnya, melalui dinamika panjang sejarah, mengantarkan gereja kepada bentuk yang dikenal sekarang. Di balik semua itu, sebuah pertanyaan tetap menggantung. Dari 5 jendela sejarah ini, yang manakah sebenarnya paling dekat dengan cahaya ajaran asli yang dibawa Nabi Isa alaihissalam? Inilah fakta sejarah yang sering hilang dari pembahasan,
Banyak orang mengira Kristen Ortodoks adalah cabangan baru, aliran timur, atau bahkan versi modifikasi. Tapi sejarah justru menunjukkan hal sebaliknya. Ortodoks tidak pernah didirikan sebagai kelompok baru, tidak pernah muncul sebagai gerakan tandingan, tidak pernah memisahkan diri untuk membuat agama baru. Justru, mereka muncul dari 5 pusat utama kekristenan paling tua, berdiri di kota-kota tempat para rasul sendiri mengajar dan memimpin. Mereka tidak membawa doktrin baru. Mereka menjaga apa yang sejak awal diajarkan. Karena itu muncul pertanyaan besar yang bikin merinding. Kalau Ortodoks bukan aliran baru, maka siapakah sebenarnya mereka? Mengapa tradisi mereka justru lebih dekat ke abad-abad pertama? Dan kenapa banyak orang tidak mengetahuinya? Ketika Konstantinopel ditetapkan sebagai pusat pemerintahan Romawi Timur, posisi gereja-gereja di wilayah timur otomatis ikut meningkat. Kota ini menjadi tempat berkumpulnya para uskup, teolog, dan pemimpin gereja yang berpengaruh. Dengan adanya dukungan administratif dan politik dari kekaisaran, Gereja Timur berkembang menjadi salah satu pusat utama kekristenan. Perubahan ini tidak langsung memecah gereja, tetapi mulai membentuk perbedaan cara pandang, tradisi, dan otoritas antara Gereja Timur dan Gereja Barat. Dari sinilah muncul banyak pertanyaan mengenai bagaimana dua pusat kekristenan tersebut berkembang dengan jalur yang tidak sama. Bahasa Yunani menjadi bahasa utama dalam perkembangan Gereja Timur. Bahasa ini dipakai dalam penulisan teologi, pelaksanaan liturgi, hingga perdebatan resmi dalam konsili-konsili gereja. Pemakaian Yunani tidak hanya mempengaruhi pilihan kata, tetapi juga cara berpikir, penafsiran ajaran, dan budaya beragama di wilayah timur. Perbedaan bahasa inilah yang secara perlahan membuat tradisi timur berkembang dengan karakter yang berbeda dari gereja-gereja barat yang menggunakan bahasa Latin. Budaya filsafat timur turut membentuk cara para teolog gereja timur memahami ajaran mereka. Pengaruh pemikiran Yunani, seperti konsep hakikat, energi, dan natur, membuat pendekatan teologi mereka berbeda dari gereja-gereja barat. Dari sinilah lahir gaya penafsiran yang khas, lebih kontemplatif, lebih filosofis, dan sangat berpegang pada tradisi para bapa gereja. Identitas yang kemudian dikenal sebagai Kristen Ortodoks muncul bukan karena mereka mendirikan gereja baru, tetapi karena tradisi timur berkembang dengan ciri dan bahasa yang berbeda dari barat. Perubahan itu terjadi secara bertahap, mengikuti konteks wilayah, bahasa, dan pemikiran, bukan karena pemisahan yang disengaja. Ortodoks pada dasarnya adalah kelanjutan dari tradisi gereja awal di timur, bukan gerakan yang muncul untuk mengganti atau menentang ajaran para rasul. Konsili-konsili besar gereja awal menjadi fondasi utama bagi perkembangan ajaran yang hari ini dikenal sebagai Ortodoks. Konsili Nicea tahun 325 menetapkan dasar kredo dan rumusan iman yang dipegang seluruh gereja saat itu. Kemudian Konsili Konstantinopel tahun 381 memperjelas doktrin mengenai Roh Kudus dalam kerangka Trinitas menurut pandangan mereka. Di abad berikutnya, Konsili Kalsedon 451 merumuskan pandangan tentang dua kodrat dalam diri Yesus menurut tradisinya. Kodrat ilahi dan kodrat manusia. Semua keputusan konsili itu diterima oleh Gereja Timur dan Gereja Barat secara bersama sebelum terjadinya perpecahan apapun. Inilah yang memperlihatkan bahwa ajaran Ortodoks dibentuk melalui sumber dan proses yang sama dengan gereja-gereja lain yang mengklaim warisan rasuli, bukan hasil kerja satu tokoh tertentu atau kelompok baru. Pada masa-masa itu tidak ada pencipta ajaran baru dalam ortodoksi, karena mereka masih berada dalam kesatuan gereja universal, mengikuti keputusan konsili yang disepakati bersama. Perbedaan antara gereja timur dan gereja barat mulai terlihat jelas seiring berjalannya waktu. Bukan karena salah satu menyimpang, tetapi karena masing-masing hidup dalam dunia budaya yang berbeda. Di timur, bahasa Yunani menjadi alat berpikir teologis, bahasa filsafat, bahasa para konsili. Di barat, bahasa Latin memiliki karakter berbeda, lebih hukum, lebih sistematis, lebih struktural. Dari dua bahasa inilah lahir dua cara membaca teks suci dan dua cara memahami tradisi yang sama. Pertanyaannya, apakah perbedaan bahasa bisa membentuk cara beragama yang sangat berbeda? Di sisi politik,
kita melihat dua pusat kekuasaan yang semakin menjauh. Di timur, Kaisar Bizantium memegang posisi sebagai pelindung gereja, mengatur konsili, dan biasanya menjadi pusat stabilitas. Di barat, peran itu beralih ke Paus Roma, terutama setelah keruntuhan Kekaisaran Romawi Barat. Dua model kepemimpinan ini menghasilkan dua dinamika. Satu yang sangat terkait dengan istana kaisar, dan satu yang berdiri lebih independen melalui otoritas Paus. Lalu muncul pertanyaan lain. Ketika dua otoritas berkembang masing-masing, bagaimana mereka memandang siapa yang lebih memiliki hak mengatur ajaran? Perbedaan spiritualitas pun makin memperlebar jarak. Di timur, tradisi mistik sangat menonjol. Kontemplasi, keheningan, teologi cahaya ilahi, dan pencarian pengalaman langsung tentang kedekatan dengan Tuhan. Di barat, pendekatannya berbeda. Lebih dekat pada etika, hukum gerejawi, filsafat skolastik, dan penalaran logis. Keduanya berangkat dari iman yang sama, tetapi berjalan dengan gaya keilmuan dan ibadah yang berbeda. Timbul lagi pertanyaan, apakah perbedaan cara beribadah dan berpikir otomatis berarti salah satu kehilangan ajaran asli? Jika kita melihat semua ini secara jernih, kita menemukan bahwa perbedaan-perbedaan tersebut tidak muncul sebagai bentuk penyimpangan. Mereka bukan gerakan memisahkan diri, bukan kelompok yang mencoba mendirikan agama baru, melainkan dua tradisi yang berkembang dalam kondisi sejarah, bahasa, budaya, dan politik yang berbeda. Keduanya masih mengklaim akar yang sama, para rasul, konsili awal, dan ajaran gereja mula-mula. Justru disinilah letak pertanyaan besar yang sering diabaikan. Bagaimana ajaran yang sama bisa berkembang menjadi dua bentuk peradaban rohani yang begitu berbeda? Narasi sejarah ini mengajak kita bertanya lebih dalam. Apakah perbedaan berarti perpecahan iman? Ataukah perpecahan hanya muncul ketika perbedaan tidak lagi bisa hidup berdampingan? Apakah tradisi yang berbeda otomatis berarti penyimpangan dari sumber awal? Atau hanya cara lain dalam memahami warisan yang sama? Dan jika benar keduanya masih merujuk pada dasar yang sama, bagaimana publik bisa menilai klaim bahwa salah satu bukan dari para rasul? Semua pertanyaan ini membuka ruang diskusi kritis, bukan untuk memvonis, tetapi untuk memahami bagaimana perjalanan sejarah Gereja Timur membentuk wajah ortodoksi hari ini. Sebuah perjalanan panjang yang menunjukkan bahwa kadang perbedaan bukanlah bentuk kesalahan, melainkan cermin dari keberagaman tradisi dalam sebuah sejarah yang lebih luas. Dalam perjalanan panjang hubungan antara Gereja Timur dan Gereja Barat, ada beberapa titik panas yang sering disebut sebagai penyebab perpecahan besar, Skisma 1054. Namun, ketika kita menelusuri kronologinya dengan jernih, kita menemukan bahwa perpecahan itu tidak terjadi karena satu momen tunggal, bukan pula karena ajaran ortodoks menyimpang. Skisma muncul dari akumulasi berbagai konflik yang menumpuk selama berabad-abad, hingga akhirnya tidak lagi bisa ditampung oleh jembatan komunikasi yang ada. Salah satu isu paling terkenal adalah kontroversi filioque. Di barat, muncul penambahan satu frasa dalam Credo Nicea Konstantinopel. Roh Kudus yang berasal dari Bapa dan Putra. Tambahan dan Putra, filioque, menjadi simbol besar ketegangan teologis. Gereja Timur menolak penambahan ini bukan hanya karena isi teologinya, tetapi karena prosedurnya. Perubahan kredo yang sudah disepakati konsili oikumenis dianggap tidak boleh dilakukan sepihak. Pertanyaannya pun muncul, apakah sebuah ajaran berubah ketika satu kata ditambahkan? Dan siapa yang berhak menambah atau mengubah teks yang dianggap suci dan universal? Isu ini tampak kecil, tetapi justru menjadi pintu bagi perdebatan tentang otoritas ajaran. Setelah itu muncul masalah lain yang tak kalah besar, perdebatan mengenai primasi Paus Roma. Barat menegaskan bahwa Uskup Roma memiliki otoritas tertinggi atas seluruh gereja, sebuah kedudukan universal yang harus diakui semua patriark. Timur melihatnya berbeda. Roma dihormati sebagai yang pertama dalam kehormatan, bukan yang pertama dalam kuasa mutlak. Konstantinopel, Alexandria, Antioquia, dan Yerusalem tetap memandang diri mereka sebagai gereja yang setara dalam otoritas doktrinal. Dari sinilah muncul pertanyaan lebih dalam.
Apakah kepemimpinan spiritual harus bersifat sentralisasi total, ataukah bersifat kolektif seperti model sinode? Dan bagaimana dua sistem yang berbeda bisa berdampingan ketika masing-masing memiliki tradisi kepemimpinan sendiri? Perbedaan itu makin terasa dalam hal yang tampak sederhana. Tata cara liturgi. Gereja Timur memakai roti beragi, melambangkan kebangkitan dan kehidupan yang penuh. Gereja Barat memakai roti tidak beragi, merujuk pada tradisi perjamuan terakhir. Di mata orang modern hal ini tampak sepele, tetapi di dunia abad pertengahan liturgi adalah identitas. Setiap simbol memiliki makna mendalam, sehingga perbedaan seperti ini bisa menjadi tanda kultur rohani yang berbeda. Pertanyaan pun muncul. Apakah perbedaan simbol dalam ibadah bisa menjadi pemicu perpecahan? Ataukah perbedaan ini hanya cerminan dua dunia budaya yang sedang berjalan masing-masing? Selain isu teologis dan liturgis, konflik diplomatik antara Roma dan Konstantinopel semakin memperkeruh situasi. Dua pusat kekuasaan, dua kota terbesar dunia Kristen waktu itu, tumbuh dengan visi politik yang berbeda. Roma ingin mempertahankan pengaruhnya di barat yang sedang bangkit kembali melalui kerajaan-kerajaan baru. Konstantinopel melihat diri sebagai pewaris sah kekaisaran Romawi, dan dengan itu, sebagai penjaga otoritas gereja. Hubungan yang tegang ini menghasilkan surat-surat resmi bernada keras, ekskomunikasi yang saling dilemparkan, dan perwakilan diplomatik yang sering gagal menjembatani perbedaan. Muncul pertanyaan besar. Apakah ajaran yang berbeda membuat konflik politik, ataukah konflik politik yang membuat ajaran tampak berbeda? Ketika semua faktor ini disusun dalam satu garis waktu, terlihat bahwa skisma bukanlah hasil satu penyimpangan. Tidak ada konsili yang tiba-tiba menuduh ortodoks mengubah ajaran para rasul. Tidak ada penyimpangan doktrin besar yang mendadak muncul. Yang ada adalah perbedaan bahasa, budaya, kekuasaan, kebiasaan ibadah, dan model kepemimpinan yang terus menjauh satu sama lain hingga akhirnya putus. Ini bukan perpisahan karena teologi murni, tetapi karena akumulasi gesekan panjang selama hampir 1000 tahun. Pada titik inilah pertanyaan-pertanyaan penting bermunculan. Jika akar keduanya sama, bagaimana perbedaan bisa berkembang sedemikian jauh? Apakah perpecahan ini sebenarnya lebih bersifat politis daripada spiritual? Dan yang paling besar dari semuanya, bagaimana masyarakat modern bisa menilai objektif apakah sebuah tradisi benar-benar mewarisi ajaran para rasul atau hanya menyimpulkan dari narasi sejarah yang terikat pada budaya masing-masing? Narasi ini mengajak penonton melihat kembali sejarah dengan mata yang lebih jernih, bahwa perpecahan tidak selalu lahir dari kesalahan ajaran, tetapi dari ketidakmampuan mengelola perbedaan. Bahwa ortodoks dengan segala tradisinya tidak muncul sebagai gereja baru yang memutus akar lama, tetapi sebagai bagian dari perkembangan panjang gereja awal yang hidup di wilayah, bahasa, dan kultur berbeda. Dan pada akhirnya, pertanyaan terbesar tetap menggantung. Apa sebenarnya yang menentukan keaslian sebuah ajaran, kesinambungan sejarah, kesatuan struktur, atau kesetiaan pada sumber tertua? Inilah yang membuat pembahasan tentang ortodoksi bukan sekadar studi sejarah gereja, melainkan perjalanan intelektual yang mengungkap bagaimana keyakinan, kekuasaan, dan budaya saling membentuk selama berabad-abad. Sebuah kisah panjang yang membuka ruang tanya bagi siapa saja yang ingin memahami dari mana tradisi itu datang dan bagaimana ia bertahan hingga hari ini. Puncak dari ketegangan panjang antara gereja timur dan gereja barat akhirnya terjadi pada tahun 1054. Setelah berabad-abad perdebatan teologis, perbedaan budaya, dan konflik politik yang tidak selesai, kedua belah pihak tiba pada momen yang menjadi simbol resmi perpecahan. Saling mengucilkan satu sama lain. Bukan karena munculnya agama baru, bukan karena ada tokoh yang tiba-tiba membentuk ajaran baru, tetapi karena hubungan dua pusat dunia Kristen itu sudah sangat rapuh untuk waktu yang lama. Delegasi Paus Roma datang ke Konstantinopel dengan mandat yang tegas, membawa sikap keras terhadap posisi gereja timur. Mereka masuk ke Hagia Sophia, pusat spiritual terbesar di timur, dan meletakkan dokumen ekskomunikasi terhadap Patriark Konstantinopel.
Tindakan itu bukan sekadar pernyataan teologis, melainkan pernyataan politik. Roma ingin menegaskan otoritasnya di atas seluruh gereja. Namun, Konstantinopel memandang tindakan itu sebagai pelecehan terhadap tradisi dan martabat gereja timur. Pertanyaan pun muncul. Ketika satu pihak menyatakan diri sebagai pusat kebenaran, apakah pihak lain harus tunduk begitu saja? Ataukah mempertahankan tradisi yang telah diwarisi berabad-abad? Patriark Konstantinopel tidak tinggal diam. Sebagai balasan, ia dan sinodenya mengucilkan delegasi paus, bukan pausnya sendiri, dengan alasan bahwa utusan itu telah bertindak melampaui kewenangannya. Balasan ini bukan sekadar respons emosional, melainkan bentuk pertahanan terhadap identitas gereja timur yang merasa tidak bisa diperlakukan sebagai bawahan. Dari sini muncul pertanyaan besar. Apakah tindakan saling ekskomunikasi ini benar-benar mewakili perpecahan spiritual yang dalam, ataukah lebih merupakan puncak dari ketegangan politik antara dua pusat kekuasaan? Setiap pihak memiliki pembenaran masing-masing. Dari sisi Roma, mereka melihat diri sebagai pewaris takhta Petrus dengan otoritas universal. Dari sisi Konstantinopel, mereka berpegang pada model kepemimpinan kolektif para patriark, di mana tidak satu pun memiliki otoritas absolut. Ketika kedua sistem ini bertabrakan, perpecahan menjadi sulit dihindari. Perbedaan yang selama ini tampak kecil, tentang kata dalam kredo, tentang liturgi, tentang siapa memimpin siapa, akhirnya menjadi bukti bahwa dua dunia itu sudah berjalan dalam arah yang berbeda. Momen 1054 ini sering disebut sebagai lahirnya Katolik dan Ortodoks, sebagai dua entitas terpisah. Tetapi jika kita melihatnya dengan jernih, narasi tersebut tidak sepenuhnya tepat. Tidak ada tokoh yang mendirikan Ortodoks. Tidak ada deklarasi bahwa mereka membentuk gereja baru. Yang terjadi hanyalah dua bagian dari gereja tua, yang selama berabad-abad tumbuh dalam tradisi berbeda, akhirnya berhenti berjalan bersama. Ortodoks tidak lahir pada tahun 1054. Mereka sudah ada sejak awal, bersama Roma, Antiokhia, Alexandria, Yerusalem, dan kemudian Konstantinopel sebagai 5 pusat gereja apostolik. Dan disinilah pertanyaan besar muncul. Jika dua tradisi yang sama-sama mengklaim warisan para rasul akhirnya terpisah bukan karena ajaran baru, tetapi karena akumulasi konflik, bagaimana sebenarnya kita menilai konsep keaslian? Apakah ia diukur dari struktur kekuasaan, dari tradisi liturgi, dari bahasa teologi, atau dari kontinuitas sejarah yang tak terputus? Peristiwa 1054 bukan cerita tentang pendirian agama baru, tetapi tentang bagaimana perbedaan kecil yang tidak ditangani selama berabad-abad akhirnya meledak menjadi jurang besar. Sebuah kisah sejarah yang tetap menyisakan tanya, apakah perpecahan itu takdir sejarah, ataukah kegagalan dua dunia besar untuk memahami satu sama lain? Jika menelusuri sejarahnya secara hati-hati, satu hal menjadi jelas. Tidak ada pendiri baru bagi gereja Ortodoks. Tidak ada sosok tunggal yang bangkit pada suatu abad, menggagas ajaran baru, lalu membentuk kelompok baru. Ortodoks bukan hasil protes, bukan pecahan gerakan, bukan pula hasil pemikiran seorang tokoh reformis. Ia adalah kelanjutan langsung dari gereja timur yang sudah terbentuk sejak masa para rasul, berkembang di kota-kota yang menjadi pusat kekristenan paling awal. 4 pusat besar, Yerusalem, Antiokhia, Alexandria, dan kemudian Konstantinopel, bukan muncul tiba-tiba. Masing-masing dipimpin oleh barisan uskup yang diyakini sebagai penerus dari komunitas rasuli. Uskup Yerusalem dikaitkan dengan Rasul Yakobus. Antiokhia menelusuri garisnya kepada Petrus. Alexandria melihat Markus sebagai pendirinya. Konstantinopel menghubungkan dirinya dengan Andreas. Semua ini menunjukkan bahwa gereja timur tidak memulai sesuatu yang baru. Mereka meneruskan jaringan yang telah terbangun sejak abad pertama. Dengan kata lain, Ortodoks tidak muncul setelah perpecahan, tetapi sudah ada sebelum perpecahan itu terjadi. Inilah yang menjadikan pertanyaan besar semakin kuat. Jika Ortodoks sudah berdiri dalam bentuknya sejak gereja mula-mula, bagaimana mungkin ia dianggap sebagai kelompok yang berpisah atau lahir kemudian? Sejarah menunjukkan bahwa ketika skisma 1054 terjadi, gereja timur tidak berubah menjadi lembaga baru.
Mereka hanya melanjutkan tradisi yang sudah mereka pegang selama berabad-abad. Uskup-uskupnya tetap melanjutkan suksesi lama, liturgi tetap berjalan seperti sebelumnya, teologi tetap merujuk pada konsili awal yang sama. Tidak ada deklarasi pendirian, tidak ada pembentukan struktur baru, tidak ada ajaran baru yang diperkenalkan. Justru disinilah letak keunikannya. Ortodoks tumbuh sebagai kontinuitas alami dari dunia Kristen Timur, bukan sebagai hasil pemisahan tokoh atau pendapat pribadi. Ketika Barat dan Timur akhirnya tidak lagi berjalan bersama, Ortodoks tidak berubah identitas. Yang berubah hanyalah hubungan dengan Roma. Maka pertanyaan yang muncul adalah, jika satu tradisi tetap melanjutkan bentuk awalnya tanpa perubahan struktural, apakah ia bisa disebut sebagai kelompok baru? Atau justru ia adalah bagian yang mempertahankan bentuk lama seperti apa adanya? Narasi ini membuka ruang bagi penonton untuk merenung lebih dalam. Apakah keaslian tradisi diukur dari siapa yang memisahkan siapa, atau dari siapa yang tetap melanjutkan jalur sejarah yang tidak terputus? Dan jika tradisi Timur memang berakar langsung pada komunitas rasuli, bagaimana kita memahami kedudukannya dalam peta sejarah Kristen secara keseluruhan? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang membuat kisah Ortodoks bukan sekadar sejarah institusi, tetapi perjalanan panjang sebuah tradisi yang bertahan melewati ribuan tahun, tanpa klaim pendiri baru, tanpa deklarasi lahirnya agama baru, dan tanpa perubahan mendadak dalam identitasnya. Sebuah kelanjutan yang hening, tetapi kuat. Ketika kita memasuki wilayah perdebatan antara Gereja Katolik Roma dan Gereja Ortodoks Timur, satu hal menarik langsung terlihat. Kedua pihak memandang sejarah yang sama, tetapi menafsirkannya dengan cara yang berbeda. Dari sisi Ortodoks, gambaran yang muncul adalah bahwa Gereja Barat memasukkan elemen-elemen baru ke dalam ajaran lama, seperti doktrin filioque dan konsep otoritas paus yang bersifat universal. Bagi mereka, penambahan itu bukan sekadar detail teknis, melainkan perubahan dalam cara memahami hubungan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, serta perubahan dalam struktur kepemimpinan gereja. Maka muncullah pertanyaan, jika sebuah doktrin diubah atau ditambahkan, apakah itu masih menjadi bagian dari tradisi awal atau sudah menjadi tradisi baru? Di sisi lain, Gereja Katolik memiliki pandangan yang sama kuatnya namun berlawanan arah. Menurut mereka, Gereja Timur justru gagal menerima perkembangan doktrin universal yang diyakini tumbuh secara organik bersama gereja sepanjang zaman. Ketika Barat menambahkan filioque, mereka menganggapnya sebagai penjelasan teologis yang sah, bukan perubahan esensi. Ketika Paus menegaskan otoritas universal, mereka melihatnya sebagai kelanjutan logis dari posisi Petrus sebagai pemimpin para rasul. Dari perspektif ini, justru Timur dianggap berhenti pada bentuk lama dan tidak mengikuti dinamika perkembangan iman gereja sedunia. Maka timbul pertanyaan lain. Apakah ajaran harus terus berkembang, ataukah ia harus tetap setia pada bentuk awal yang diwariskan? Disinilah sejarawan modern memberikan pandangan yang menjadi jembatan bagi kedua kutub perdebatan itu. Para akademisi yang mempelajari manuskrip, konsili, bahasa, dan konteks sosial politik menyimpulkan bahwa tidak ada pihak yang benar-benar menyimpang secara teologis. Tidak ada yang menciptakan agama baru. Yang terjadi adalah proses panjang diferensiasi tradisi. Dua dunia besar yang hidup dalam bahasa, filsafat, politik, dan spiritualitas berbeda, akhirnya mengembangkan cara masing-masing dalam memahami ajaran yang sama. Dengan kata lain, yang berubah bukan inti ajaran, melainkan cara memahami dan merumuskan ajaran itu. Para sejarawan melihat bahwa perpecahan ini sangat dipengaruhi oleh faktor non-teologis. Politik kekaisaran Romawi Timur dan Barat, konflik kekuasaan antara Paus dan Kaisar, kemunduran hubungan diplomatik, serta perbedaan budaya yang makin mengeras semuanya berperan menentukan jalannya sejarah. Pertanyaannya pun semakin dalam. Jika perpecahan lahir dari perbedaan dunia politik dan budaya, seberapa besar peran ajaran murni dalam peristiwa itu? Dan apakah sah menyimpulkan bahwa suatu pihak benar atau salah hanya dari perspektif teologis internal? Disinilah kita menemukan inti dari pandangan sejarah modern. Istilah menyimpang bukanlah fakta sejarah. Istilah itu adalah kategori teologis yang digunakan oleh masing-masing pihak untuk mempertahankan identitas ajaran mereka.
Dalam sejarah murni, tidak ada catatan bahwa salah satu pihak tiba-tiba mengubah doktrin dan kemudian mendirikan kelompok baru. Tidak ada konsili yang menyatakan bahwa Ortodoks telah menciptakan ajaran baru. Tidak ada dokumen yang menunjukkan bahwa Katolik memutuskan untuk meninggalkan tradisi gereja awal. Yang ada adalah penekanan berbeda, tradisi berbeda, dan cara berpikir berbeda, yang tumbuh selama 1000 tahun sebelum konflik itu mencapai puncaknya. Narasi ini membuat kita bertanya, apakah perpecahan agama selalu berasal dari ajaran, ataukah kadang ia adalah cermin dari manusia dan politik zamannya? Bagaimana mungkin dua kelompok yang sama-sama mengaku berpegang pada ajaran rasuli, akhirnya berdiri sebagai dua tradisi besar yang terpisah? Dan apakah mungkin bahwa keduanya sebenarnya mewarisi bagian yang berbeda dari tradisi yang sama, tanpa satu pun dapat dikatakan meninggalkan akar awal? Dengan memahami perspektif Ortodoks, perspektif Katolik, dan perspektif para sejarawan modern, kita menyadari betapa kompleksnya sejarah Gereja Timur dan Barat. Di satu sisi, ada keyakinan teologis yang diwariskan turun-temurun. Di sisi lain, ada dinamika kekuasaan dan budaya yang membentuk cara ajaran itu dipahami. Ketika semua elemen ini bertemu dalam perjalanan panjang lebih dari 1000 tahun, perpecahan bukan lagi sekadar urusan doktrin. Ia menjadi mosaik besar yang mencerminkan cara dua dunia memandang Tuhan, tradisi, dan sejarah. Dan disinilah letak keindahan dan misteri kisah ini. Bahwa untuk memahami siapa yang benar, siapa yang menyimpang, atau apakah istilah itu sendiri masih relevan, kita harus menggali lebih dalam daripada sekadar melihat teks-teks teologis. Kita harus melihat bagaimana sejarah bekerja, bagaimana manusia bertindak, dan bagaimana tradisi berkembang di tengah pusaran kekuatan besar yang selalu berubah. Pada akhirnya, kisah Ortodoks dan Katolik bukan kisah tentang kesalahan satu pihak, tetapi kisah tentang bagaimana perbedaan dapat membentuk dua dunia spiritual yang besar, masing-masing dengan keyakinan bahwa merekalah pewaris sejati masa para rasul. Dan pertanyaan terbesar tetap menggantung. Bagaimana kita membaca sejarah ketika dua tradisi sama-sama mengklaim kebenaran, tetapi sejarah menunjukkan bahwa keduanya tumbuh dari akar yang sama? Salah satu alasan mengapa gereja Ortodoks memiliki identitas yang begitu kuat adalah kesetiaannya pada tradisi kuno yang telah dijaga sejak masa awal kekristenan. Di Timur, liturgi bukan sekadar rangkaian doa, tetapi jantung kehidupan spiritual. Hingga hari ini, gereja Ortodoks mempertahankan bentuk liturgi kuno yang hampir tidak berubah sejak abad-abad pertama. Irama doa, nyanyian tanpa alat musik, struktur perayaan Ekaristi, penggunaan bahasa-bahasa kuno seperti Yunani, Slavon, atau Syriak, semuanya menjadi jendela menuju ibadah yang telah berlangsung selama hampir 2 milenium. Bagi banyak sejarawan, inilah salah satu bukti kontinuitas paling kuat yang dimiliki tradisi Gereja Timur. Pertanyaannya muncul, bagaimana sebuah tradisi dapat bertahan begitu lama tanpa terputus? Dan apa yang membuatnya tetap relevan bagi jutaan umat hingga sekarang? Dalam struktur kepemimpinannya, Ortodoks memiliki ciri khas lain yang membedakannya dari gereja Barat. Sistem patriarkat independen atau autocephalus. Tidak ada satu pemimpin tunggal yang memegang otoritas universal atas semua gereja Timur. Patriark Konstantinopel, Alexandria, Antioquia, Yerusalem, serta gereja-gereja nasional seperti Yunani, Serbia, Rusia, dan lainnya memiliki otonomi masing-masing. Mereka saling menghormati, tetapi tidak berada dalam hierarki tunggal seperti model kepausan di Barat. Model ini mencerminkan warisan dunia kuno, sebuah jaringan gereja-gereja lokal yang saling terhubung, tetapi tidak tersentralisasi. Hal ini menimbulkan pertanyaan menarik. Apakah sebuah gereja bisa tetap bersatu tanpa struktur pusat yang absolut? Ortodoks justru menjadi contoh bahwa kesatuan dapat terjaga melalui tradisi bersama daripada satu figur tunggal. Aspek lain yang membentuk identitas Ortodoks adalah penekanan pada kontinuitas tradisi spiritual. Bukan hanya liturgi, tetapi karya seni ikon, cara berdoa, puasa, dan kehidupan monastik yang telah berkembang sejak gurun Mesir abad keempat. Ikon bukan sekadar gambar suci. Bagi tradisi Ortodoks, ikon adalah teologi dalam bentuk visual, jendela spiritual ke dunia ilahi.
Kehadirannya mengikuti aturan ketat yang diwariskan dari konsili-konsili kuno. Dalam dunia modern yang terus berubah, kesetiaan ortodoks pada ikon menjadi sebuah pertanyaan tersendiri. Bagaimana sebuah gambar yang tidak berubah selama lebih dari 1000 tahun masih dapat berbicara kuat kepada umat masa kini? Dalam ranah pemikiran, ortodoks menonjolkan teologi apofatik, gaya pemikiran yang menekankan bahwa Tuhan melampaui definisi apapun yang dapat dibuat manusia. Alih-alih menjelaskan Tuhan dengan konsep-konsep sistematis, mereka lebih banyak berbicara melalui keheningan, kontemplasi, dan keberserahan. Pendekatan ini lahir dari tradisi para bapa gurun dan berkembang dalam karya mistik para teolog Bizantium. Berbeda dari pendekatan barat yang lebih legal dan rasional, tradisi timur justru memelihara misteri. Pertanyaan pun timbul, apakah kedekatan dengan Tuhan lebih mudah ditemukan melalui penjelasan atau melalui keheningan? Ortodoks memilih jalan keheningan itu sejak awal dan mempertahankannya hingga kini. Jika kita melihat keseluruhan gambaran ini, sebuah pola yang konsisten mulai terlihat. Identitas ortodoks bukan dibangun dari perubahan, tetapi dari keteguhan menjaga warisan lama. Mereka tidak mengklaim menemukan ajaran baru, tidak mengklaim memiliki tradisi teologi modern, dan tidak menjadikan inovasi sebagai pusat kehidupan iman. Justru mereka memandang diri sebagai penjaga tradisi yang telah diberikan oleh gereja mula-mula. Tradisi yang bertahan melewati kekaisaran, perang, invasi, dan perpecahan besar. Ini menimbulkan pertanyaan yang lebih dalam. Apakah kekuatan sebuah tradisi justru terletak pada keteguhannya untuk tidak berubah? Apakah stabilitas spiritual hanya bisa dicapai ketika seseorang berdiri dalam jalur yang sama dengan generasi-generasi terdahulu? Bagi banyak umat ortodoks, jawabannya adalah ya. Mereka percaya bahwa kekuatan identitas mereka ada pada kontinuitas, bukan inovasi. Pada kesetiaan, bukan modifikasi. Pada melanjutkan tradisi awal gereja, bukan menciptakan bentuk baru. Karena itu, identitas ortodoks tidak muncul dari gereja atau tokoh pendiri baru. Identitas itu tumbuh dari kesetiaan panjang terhadap ajaran, liturgi, dan spiritualitas yang sudah ada sejak masa para rasul. Dan dari sini muncul pertanyaan yang sering menggugah rasa ingin tahu penonton. Jika tradisi ini begitu kuno dan bertahan tanpa perubahan besar, apa sebenarnya yang membuatnya tetap hidup kuat hingga hari ini? Apakah rahasianya terletak pada kedalaman spiritual, kekuatan komunitasnya, atau kemampuan tradisi kuno berbicara kepada manusia modern? Jika kita melihat perjalanan panjang kekristenan, satu hal jadi jelas. Gereja Ortodoks bukan kelompok baru, bukan pecahan baru, dan bukan pula hasil ajaran tokoh tertentu. Secara sejarah, mereka adalah bagian sah dari tradisi rasuli, tradisi yang tumbuh dari komunitas para murid dan para uskup awal yang meneruskan ajaran sejak abad pertama. Tidak ada pendiri baru yang tiba-tiba muncul membawa doktrin baru. Yang ada hanyalah warisan panjang yang diteruskan tanpa terputus di pusat-pusat kuno seperti Konstantinopel, Alexandria, Antioquia, dan Yerusalem. Perpecahan besar antara timur dan barat sering dijelaskan seolah-olah salah satu pihak menyimpang. Namun jika sejarah dibaca dengan jernih, gambaran sebenarnya jauh lebih kompleks. Perpecahan itu terjadi bukan karena munculnya ajaran baru secara tiba-tiba, tetapi karena dua tradisi besar berkembang dalam konteks berbeda. Di barat, dengan bahasa Latin dan struktur yang lebih terpusat, doktrin berkembang ke arah tertentu. Di timur, dengan bahasa Yunani dan struktur patriarkat independen, tradisi teologis melanjutkan jalurnya sendiri. Perbedaan budaya, politik, bahasa, dan filosofi menjadi pemicu. Bukan ajaran rusak atau penyimpangan satu pihak terhadap pihak lain. Karena itu, memahami sejarah ortodoks bukanlah soal mencari siapa yang salah atau siapa yang benar. Sejarah jauh lebih luas dari sekadar konflik. Ia mengajak kita melihat bagaimana dua dunia besar kekristenan membentuk identitasnya masing-masing, bagaimana tradisi berkembang, dan bagaimana perbedaan itu akhirnya membentuk peta kekristenan modern. Untuk memahami masa kini, kita perlu membaca masa lalu dengan jernih, tanpa prasangka, tanpa narasi menang kalah. Hanya dengan begitu, kita bisa melihat ortodoks sebagaimana adanya.
Sebuah tradisi tua yang bertahan, berkembang, dan tetap menjadi bagian penting dari sejarah kekristenan sejak para rasul hingga hari ini. Terima kasih telah mengikuti kisah ini hingga akhir. Di balik setiap peristiwa sejarah, selalu ada rahasia yang menunggu untuk diungkap. Jika Anda merasa tergerak, jangan ragu untuk memberikan like, menuliskan pandangan Anda di kolom komentar, dan tekan tombol subscribe sebagai bentuk dukungan Anda. Dengan begitu, Anda turut menjadi bagian dari perjalanan kami menelusuri jejak-jejak masa lalu yang terlupakan. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar Anda tidak tertinggal ketika lembaran sejarah berikutnya kembali kami buka. Sampai bertemu di kisah selanjutnya. Salam hormat dan sejahtera untuk Anda semua.